Bab 1686. 5 detik, 10 detik, 1 menit berlalu. Dia belum muncul. Mungkinkah dia? Banyak orang menjadi gugup dan terkejut. Mereka menemukan ada sesuatu yang salah. Meskipun dia menunjukkan kekuatan supernatural tembus pandang, auranya sama sekali tidak ada. Dia sudah lama tidak muncul. Itu masalah besar. Apa dia sudah mati? Baru pada saat itulah orang banyak teringat adegan saat Han yang abadi melakukan gerakannya tadi. Mereka dapat merasakan jejak aura luar biasa dari beberapa kekuatan supernaturalnya yang dahsyat, tetapi mereka tidak mengira bahwa pemimpin Sekte Holy Thunder bisa terbunuh. Akan tetapi, mereka tidak dapat memahami apa maksud pemimpin Sekte Petir Suci dengan melakukan hal ini. Ratusan orang menonton, dan dia bersembunyi. Hentikan pencarianmu. Dia sudah mati. Sebuah suara tenang terdengar. Sus, sus, sus. Banyak orang menoleh untuk melihat. Sebuah tubuh hitam pekat yang sangat besar muncul. Ia mengembangkan sayapnya sejauh 1 kilometer. Bulunya hitam legam dan berkilau, dan cakarnya sangat tajam. Itu adalah elang ilahi ilusi surgawi. Itu adalah Immortal Master Diming. Apa yang dia lakukan di sini? Dia salah satu Grandmaster Gunung ke-8 dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Kenapa Immortal Master Diming ada di sini untuk acara sekecil ini? Banyak orang tersadar satu demi satu. Mereka menangkupkan tangan dan memberi salam kepadanya. Salam, Master Abadi Diming. Salam, Master Abadi Diming. Para Grandmaster dari Gunung ke-8 juga ada di sini. Mereka menyapa Immortal Master Diming dan tersenyum. Aku tak pernah menyangka masalah ini bisa membuatmu datang, Master Abadi Diming. Sungguh mengejutkan. Di antara mereka, ada seorang pria paruh baya bertubuh gemuk. Dia adalah guru besar tanah suci di Gunung ke-8. Dia melirik Zhang Han dan berkata dengan nada mengejek, sepertinya keberuntungan istana awan tertinggi agak buruk. Han yang immortal baru saja membunuh Master Sekte dari Sekte Guntur Suci, tetapi kau tidak tahu bahwa Master Abadi Diming dan Sekte Guntur Suci adalah kenalan. Dia pernah mengurus Sekte Guntur Suci sebelum menjadi terkenal. Beraninya kau bertarung di depannya. Apa kau sedang mencari mati? Banyak ekspresi orang yang berubah. Baru saat itulah mereka menyadari satu hal. Pemimpin Sekte Guntur Suci telah meninggal. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Han yang immortal cukup kuat. Itulah sebabnya dia berani meminta kita datang. Dia percaya diri. Sayangnya, Master Abadi Diming ada di sini, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Han yang abadi bertindak gegabah? Di bawah tatapan semua orang, elang ilahi yang besar melayang dengan 2 orang di atasnya. Mereka adalah Master Abadi Diming dan pelayannya. Setelah mereka tiba di sini, Immortal Master Diming tidak memedulikan siapapun. Saat Zhang Han melihatnya, matanya menjadi agak main-main. Master Abadi meredup. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperhatikan dengan tenang dari kejauhan. Untuk sesaat, tak seorang pun berbicara. Jika pihak lainnya adalah seorang wanita, Ziyan dan yang lainnya akan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Ketika Immortal Master Diming mendengar pembicaraan orang-orang di bawah, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan fluktuasi tak terlihat, seperti gelombang besar, menerjang ke arah orang-orang yang sedang berbicara. Uff! Orang-orang itu terpaksa mundur ratusan meter karena energi yang luar biasa. Mereka memuntahkan darah dan tampak kebingungan. Aku tidak melakukan apapun, jadi mengapa Immortal Master Diming melakukan tindakan? Huff. Immortal Master Diming tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menatap ke depan dan berkata dengan suara lantang, Han yang abadi, kau benar-benar selamat. Mendesis. Begitu dia mengatakan hal itu, ratusan orang yang hadir terkejut. Han yang abadi kenal dengan Master Abadi Diming. Pantas saja dia berani bertindak. Di mata Master Abadi Diming, Sekte Petir Suci bukanlah apa-apa. Dengan kehadiran Immortal Master Diming, sepertinya kita benar-benar harus memberikan penjelasan. Selain terkejut, orang-orang ini semuanya mempunyai ide yang berbeda-beda. Master Abadi Diming bisa menekan semua orang di sini. Bahkan jika Grandmaster tertinggi dari Gunung ke-7 datang, dia tidak akan mampu melawan Master Abadi Diming. Namun, ketanyaannya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Apakah kamu terkejut aku masih hidup, Master Abadi Diming? Tanya Zhang Han. Memang. Master Abadi Diming menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku datang ke sini hanya untuk memberi selamat padamu. Melihat kejadian itu, orang-orang di sekitar pun menjadi ketakutan. Apa aku berhalusinasi? Master Abadi Diming benar-benar menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Ya Tuhan, Master Abadi Diming datang ke sini hanya untuk memberi selamat kepada Han yang abadi. Apa hubungan mereka? Kenapa aku merasa Immortal Master Diming sedang merendahkan dirinya? Siapa sebenarnya Han yang abadi? Kita celaka.
Kita mungkin telah berurusan dengan seseorang yang tak mampu kita provokasi. Orang-orang ini benar-benar terkejut. Seseorang dengan status lebih tinggi dari Immortal Master Diming akan terlalu tangguh. Selain 3 wilayah pegunungan teratas di wilayah 9 pegunungan, tidak banyak orang dengan status lebih tinggi dari Immortal Master Diming di setiap wilayah pegunungan. Terima kasih, Master Abadi Diming. Zhang Han mengangguk sedikit. Aku tak berani mempercayainya. Immortal Master Diming tersenyum dan berkata, setelah bertahun-tahun, kau kembali ke tahap puncak sekali lagi. Bagaimana kabarmu sekarang? Akankah kau mampu melewati kesengsaraan itu? Anda akan melihatnya dalam beberapa tahun, kata Zhang Han. Sepertinya kau percaya diri. Immortal Master Diming menyapu sekeliling dengan tatapannya. Kalian sekelompok orang tak berguna itu berani berteriak padanya. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Master Abadi Diming, aku tidak bersalah. Seseorang langsung berkata, semua yang terjadi sebelumnya adalah rekayasa tetua ketiga sekte kami. Aku datang ke sini hanya untuk berkumpul dengan kalian semua, dan aku tidak punya niat lain sama sekali. Demi Tuhan, aku berani bersumpah. Aku juga sama. Banyak orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Master Abadi Diming melambaikan tangannya dengan wajah dingin dan berkata, percuma saja memberitahuku. Nyawa kalian ada di tangannya. Han yang abadi, aku di sini hanya untuk menyapa. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menyiapkan anggur yang enak, dan mari kita bertemu. Nada memohonnya mengejutkan banyak Grandmaster yang hadir. Kedengarannya seperti ide bagus, jawab Zhang Han dengan santai. Dia tidak setuju atau menolak. Oke. Master Abadi Diming menatap Zhang Han dengan saksama, menunggangi elang ilahi melintasi kehampaan, dan segera pergi. Dia sebenarnya hanya datang untuk menyapa. Dia ingin bertanya tentang situasi guntur ilahi di atas langit, tetapi jelas saat ini bukan saat yang tepat. Aku penasaran, apa orang itu mau membantuku? Aku mungkin nggak bisa mengundangnya. Dalam perjalanan pulang, Immortal Master Diming mendesah penuh emosi. Setelah dia pergi, semua orang yang hadir bersikap sopan. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka minggir dan diam karena takut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa saat Grandmaster Diming ada di sana, mereka berani mengatakan sesuatu. Setelah dia pergi, orang-orang ini takut Han yang immortal akan membunuh mereka. Dengan bantuan Immortal Master Diming, mereka telah menganggap Zhang Han sebagai Grandmaster teratas. Meskipun Zhang Han kuat, dia tidak sekuat itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Master Abadi Diming sekarang. Nada bicara dan ekspresi Zhang Han selama percakapan masih sama seperti sebelumnya, membuat Master Abadi Diming bingung. Ia mengira Han yang abadi telah kembali ke puncaknya. Saat ini, Zhang Han tidak terlalu peduli. Dia berkata dengan datar, setahun yang lalu, kalian mengirim orang ke Istana Awan Tertinggi satu per satu. Aku meminta kalian untuk datang ke sini setahun lagi dan memberiku penjelasan yang masuk akal. Ratusan orang saling berpandangan. Setelah hening beberapa detik, akhirnya seseorang berbicara. Halo, Han yang abadi. Saya Master Abadi Lipeng, pemimpin sekte dari Sekte Bayangan Cahaya. Saya mengirim orang ke sini karena kami mendapat kabar bahwa tetua ketiga sekte kami memimpin tim ke alam rahasia dan menghilang tanpa jejak. Saya khawatir, jadi saya mengirim orang ke sini. Kali ini, saya mengikuti semua orang ke sini. Baiklah. Kau boleh pergi setelah meninggalkan 100 miliar batu kristal dan armadamu, kata Zhang Han datar. Oke. 100 miliar batu kristal dan armada yang dibawanya tidak berarti apa-apa bagi pemimpin sekte ini. Setelah menjauh dari benda-benda itu, dia bersantai dan pergi, sambil menonton pertunjukan itu dari kejauhan. Aku. Aturan yang sama. Zhang Han melambaikan tangannya. Orang lainnya pergi. Melihat ini, semua orang sedikit lega. Aku hanya perlu menawarkan beberapa batu kristal dan pesawat luar angkasa. Tidak masalah. Terima kasih, Han yang abadi, karena telah memberi kami kesempatan untuk menjelaskan diri kami. Seseorang berterima kasih kepada Zhang Han setelah mempersembahkan batu kristal. Dalam pandangannya, Han yang immortal hanya mengambil beberapa hal secara simbolis dan sedikit menghukum mereka. Namun, jumlah total sumber daya dan pesawat ruang angkasa yang dimiliki orang-orang ini cukup besar. Kita menjadi kaya. Master Abadi Waterhaven merasa agak gembira. Master Abadi Wuluo menatap pesawat ruang angkasa di sekelilingnya. Armada ini cukup berharga jika digabungkan. Inilah efek yang diinginkan Zhang Han. Karena Master Abadi Waterhaven memperlakukan dia dan rakyatnya dengan baik, dia akan membalasnya kepada Istana Awan Tertinggi. Saat itu, Immortal Master Waterhaven telah kehilangan begitu banyak hal hingga ia hampir bangkrut. Sekarang Zhang Han akan membuat Istana Awan Tertinggi menjadi sekte super. Oleh karena itu, Zhang Han meminta kepada para Grandmaster dari pasukan tersebut yang awalnya ingin mendapatkan beberapa manfaat secara langsung untuk menjelaskan diri mereka.
Dengan melakukan itu, mereka perlu menawarkan sumber dayanya. Akhirnya, semua orang pergi, dan Zhang Han tidak peduli lagi dengan Sekte Guntur Suci. Pemimpin Sekte Guntur Suci telah meninggal. Tanpa seorang ahli tahap kesengsaraan puncak, sekte tersebut tetaplah kekuatan kelas 1. Namun, dalam skala saat ini, Istana Awan Tertinggi bukanlah tandingan Sekte Guntur Suci. Istana Awan Tertinggi akan berkembang dengan mantap. Dengan Zhang Han yang memimpin, Sekte Guntur Suci tidak akan berani membuat masalah. Ayo kembali. Zhang Han dan yang lainnya terbang kembali ke aula utama Istana Awan Tertinggi. Saya khawatir nama saya tidak akan lama lagi tersebar. Zhang Han tidak dapat menahan tawa. Yue Wei berkata dengan penuh emosi, saat itu, kukira kau pendatang baru yang tidak tahu apa-apa. Ini sungguh di luar dugaan. Sementara mereka ngobrol santai. Di tanah suci Dongruo di sisi lain. Apa? Master Abadi Diming muncul. Dia kenal Han yang immortal, dan dia bahkan menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Dia bilang akan mengadakan perjamuan. Benarkah? Bisakah pertarungan sekecil itu menarik perhatian Master Immortal Diming? Siapakah Han yang abadi itu? Untungnya, kita tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, kita pasti akan menyebabkan bencana besar, seru Grand Master Tanah Suci Dongruo dengan napas tertahan. Dalam kasus ini, mungkin juga Master Abadi Wumo tidak berhasil keluar hidup-hidup karena Han yang abadi. Jaga bicaramu. Grand Master Tanah Suci Dongruo tampak muram, dan nadanya dingin. Jangan bicara omong kosong. Setidaknya jangan sebarkan rumor apapun sebelum kita tahu identitas Han yang abadi. Baik, Guru Besar. Bukan hanya Tanah Suci Dongruo. Kekuatan-kekuatan besar di Gunung ke-7 dan ke-8 adalah yang pertama mengetahui hal ini. Mereka juga sangat penasaran. Apa yang membuat Immortal Master Diming datang langsung? Siapakah Han yang abadi? Tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar dari Tanah Suci. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Han yang abadi adalah seorang ahli super di tahap puncak tahap kesengsaraan 1000 tahun yang lalu. Ia terkenal di seluruh dunia, dan tidak banyak Grandmaster yang dapat menandinginya. Saat itu, dia memusnahkan 10 sekte super teratas dalam beberapa bulan. Saat itu, dia bertarung ke segala arah tanpa satu kekalahan pun. Saat itu, dia melewati kesengsaraan surgawi terakhir dan memanggil guntur ilahi di atas langit. Ketika Han yang abadi gagal melewati masa kesengsaraan dan dilarang oleh domain agung, banyak orang tidak mengingatnya. Namun, mereka yang pernah menghubungi dan mengenalnya masih mengingatnya. Saat itu, dia adalah pria yang sangat kejam di dunia kultivasi. Dia tak tertandingi. Berita demi berita tersebar bagai virus, menyapu gunung ke-7, gunung ke-8, bahkan gunung ke-9, ke-6, dan ke-5 dengan kecepatan luar biasa. Nama Han yang immortal tampaknya penuh dengan keajaiban, yang menggemparkan wilayah 9 gunung. Han yang abadi masih hidup. Mungkinkah dia punya cara untuk menghindari guntur ilahi tertinggi di langit? Tapi kami melihatnya mati dengan mata kepala kami sendiri. Apakah itu teknik replikasi? Han yang immortal punya banyak kartu truf di masa lalu. Itu mustahil. Guntur surgawi di atas langit adalah kesengsaraan tertinggi. Sekalipun dia punya 10.000 duplikasi, seharusnya sudah musnah. Jangan lupa, di zaman kuno, ada Master Abadi Huanshen yang punya 30.000 duplikasi. Bahkan duplikasi sebanyak itu pun tak luput dari gempuran guntur surgawi di atas langit. Banyak kekuatan besar yang membicarakannya. Di Tanah Suci, puluhan orang berkumpul. Seseorang bertanya, lalu bagaimana dia bisa selamat? Aku tidak tahu. Aduh. Kita hanya bisa menunggu Grandmaster kita keluar. Meskipun Han yang immortal kuat, dia bukannya tak terkalahkan. Grandmaster kita sedikit lebih kuat darinya. Perbuatan Han yang abadi tersebar luas di wilayah 9 gunung. Lambat laun, sebagian besar kekuatan kelas 1 di dasar wilayah 9 gunung merasa iri. Istana Awan Tertinggi sangat beruntung telah memenangkan hati Han yang abadi. Han yang abadi adalah pria kejam di tahap kesengsaraan puncak. Dengan kehadirannya, aku khawatir Istana Awan Tertinggi akan menjadi sekte super dalam beberapa tahun. Kekuatannya bisa menandingi sekte-sekte super sekarang. Beberapa tahun kemudian, ketika kekuatan Istana Awan Tertinggi meluas dan jumlah anggotanya bertambah, mereka akan menjadi sekte super yang sesungguhnya. Kudengar lebih dari 30 tanah suci di Gunung Kelima telah mengirim utusan ke Istana Awan Tertinggi untuk mengucapkan selamat atas kepulangan Han yang abadi. Belum lagi Gunung ke-9, bahkan ada orang-orang dari Gunung Kelima. Saya rasa banyak sekte di wilayah 9 gunung akan datang dan memberi selamat kepada mereka. Hal ini memang benar adanya. Menguasai. Tanah suci Hongyao di Gunung ke-6 telah datang untuk memberi selamat kepada Anda. Mendengar itu, Master Abadi Waterhaven, Master Abadi Wuluo, dan yang lainnya, yang berada di aula utama, berdiri dan berjalan menuju pintu. Biarkan mereka masuk. 100 orang datang.
Pemimpinnya adalah pejabat tinggi di Tanah Suci. Tuan Abadi Waterhaven. Mereka menangkupkan tangan dan saling menyapa. Orang penting yang dulunya tak mudah didekati kini bersikap sopan kepadanya. Ia merasa bahagia. Bolehkah aku bertemu dengan Han yang immortal? Tujuan orang-orang ini adalah untuk menemui Zhang Han. Zhang Han tidak mau bertemu mereka, dan dia sudah mengajak Meng Meng dan yang lainnya keluar untuk bersenang-senang. Planet rekreasi di wilayah 9 gunung jauh lebih mewah daripada tempat lainnya. Penatua kedua sekte saya ada urusan yang harus diurus dan akan kembali dalam beberapa hari, kata Master Abadi Waterhaven sambil tersenyum. Sayang sekali. Orang itu tidak tertarik untuk berbicara. Ini hadiah kami untukmu. Terima kasih. Master Abadi Waterhaven menerimanya sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan begitu banyak hadiah. Kapal terbang yang dibawa ratusan pasukan, batu kristal yang mereka tinggalkan, dan sejumlah besar hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang datang untuk mengantarkan hadiah memenuhi rumah harta karun Istana Awan Tertinggi. Berikan barang-barang ini kepada para pengikut sekte. Rekrut lebih banyak orang. Istana Awan Tertinggi akan diperluas. Ekspansi yang sangat besar. Master Abadi Waterhaven dipenuhi dengan antusiasme. Dalam 3 tahun, jumlah pengikut sekte tersebut bertambah 2 kali lipat, jumlah cabang istana bertambah 2 kali lipat, dan beban kerja misi meningkat 10 kali lipat. Jumlah utusan Istana Awan Tertinggi telah meningkat lebih dari 40 kali lipat. Itu karena Istana Awan Tertinggi memiliki seseorang di tahap kesengsaraan puncak. Misi dijamin lebih stabil, dan lebih banyak orang ingin berpartisipasi. Pada saat ini, Zhang Han dan yang lainnya telah datang ke Laut Bintang selama hampir 30 tahun. Dalam 10 tahun lagi, Master Abadi Lingki mungkin akan kembali. Zhang Han memerintahkan, perhatikan guru Abadi Lingki dari Gunung ke-9. Segera beritahu aku jika kau menemukannya. Dia telah memperhatikan masalah ini sebelumnya dan menetapkan misi bintang 6 dengan imbalan besar. Banyak orang menerima misi tersebut. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimana jika suatu hari nanti salah satu dari mereka bertemu dengannya? Begitu Master Abadi Lingki muncul, Zhang Han akan mendapat berita itu. Pada saat yang sama, tugas ini menarik perhatian pasukan Master Abadi Lingki. Dia punya banyak murid. Setelah mendengar ini, beberapa dari mereka mencibir. Siapa yang mencari guru? Ini bahkan tugas bintang 6. Apakah orang itu mencari masalah? Siapa yang berani memprovokasi tuan kita? Pukul saja dia sampai mati. Master Abadi Lingki memiliki reputasi yang baik dan kekuatannya tidak besar. Namun, kekuatan pribadinya kuat. Ia juga seorang tokoh terkenal. Zhang Han telah datang ke Laut Bintang selama 33 tahun. Istana Awan Tertinggi telah berkembang pesat. Dari segi skala, jumlah anggota, dan tetua, istana ini telah resmi mencapai tingkat sekte super. Ia dinobatkan sebagai sekte super oleh dunia. Sekte super, Istana Awan Tertinggi, sering dibicarakan di Gunung ke-7. Pertempuran pemuda diadakan setiap 100 tahun sekali di Gunung ke-7. 10 tanah suci besar mengambil alih tanggung jawabnya. Namun, seorang wanita bernama Zhang Yumeng memenangkan tempat pertama. Wanita cantik itu sungguh cantik. Aku ingin mengejarnya. Jangan bermimpi. Dia putri Han yang abadi. Bukankah itu lebih baik? Menjadi menantu Han yang immortal akan membawaku ke tahap puncak hidupku. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Han yang immortal telah mengalahkan putra suci dari 6 tanah suci besar. Lupakan saja. Hidup lebih penting. Zhang Han dan Yue Wei baru saja pergi jalan-jalan akhir-akhir ini. Ketika tidak ada kegiatan, mereka akan berjalan-jalan. Master Abadi Waterhaven sering menghadiri pertemuan kelas atas. Dia merasa telah mencapai tahap puncak kehidupannya. Beberapa tahun kemudian berlalu. Zhang Han telah datang ke Laut Bintang selama 37 tahun. Setelah Immortal Master Waterhaven mencapai tahap puncak kehidupannya, ia tiba-tiba merasa hampa. Aku penasaran di mana binatang iblis kuno yang disebutkan Hanyang itu. Master Abadi Waterhaven sendirian di istana. Istana naga telah hilang. Zhang Han dan yang lainnya tinggal di kota yang dibangun Meng Meng dan yang lainnya di sampingnya. Biasanya, saat mereka pergi bermain, Master Abadi Waterhaven tidak ada urusan di bintang awan tertinggi, dan dia tidak mau repot-repot membaca beberapa laporan. Dia tidak menganggap penting berapa banyak batu kristal yang diperolehnya. Tidak heran orang-orang itu meninggalkan armada dan batu kristal mereka dan tampak begitu bahagia. Ternyata sekte-sekte super itu kaya sekali. Sayang. Dia merasa sangat kesepian. Ketika dia berdiri di gunung tertinggi, dia merasa gunung di sekelilingnya terlalu rendah. Master Abadi Waterhaven memiliki wawasan unik semacam ini. Kami kembali. Master Abadi Wuluo terbang kembali dan berkata, Penatua kedua dan yang lainnya telah kembali. Yue tua telah menembus tahap kesengsaraan tingkat 8. Benar-benar. Master Abadi Waterhaven tertawa terbahak-bahak. Kita harus merayakannya.
Bawa anggur yang sudah kita siapkan. Ayo kita makan gratis. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka berdua segera pergi dan tiba di villa modern tempat Zhang Han tinggal. Kamu akhirnya kembali. Master Abadi Waterhaven berkata, Hanyang, kapan kita akan berangkat? Bukankah sudah kubilang kita harus menunggu sampai bertemu dengan Master Abadi Lingqi? Zhang Han bingung. Ya, aku hampir lupa memberitahumu. Baru-baru ini aku menerima kabar bahwa murid-murid Master Abadi Lingqi mengatakan dia telah kembali. Sepertinya dia berada di lingkar luar Laut Bintang dan belum kembali ke Gunung ke-9, kata Master Abadi Waterhaven. Mata Zhang Han sedikit berbinar. Akhirnya ada berita. Perhatikan masalah ini dan kirimkan lebih banyak tugas. Setelah kita menemukan Master Abadi Lingqi, kita bisa berangkat, kata Zhang Han. Aku sudah memberikan lebih dari 30 tugas. Kita akan mendapatkan kabarnya tak lama setelah dia muncul di lingkaran luar, kata Master Abadi Waterhaven serius. Mendengar berita itu, Zhang Han, Ziyan, dan Meng Meng semuanya tampak sedikit gembira. Setelah puluhan tahun, mereka akhirnya akan bertemu orang-orang itu. Mereka sangat merindukan pihak lain. Di dalam sebuah planet dekat pinggiran lingkaran luar Laut Bintang di kawasan 9 gunung, burung rok bersayap emas sedang beristirahat di sebuah ngarai, dikelilingi oleh alam rahasia. Master Abadi Lingqi melayang di atas burung rok bersayap emas. Ada lebih dari 300 orang di belakangnya. Mereka adalah murid-murid yang ia bimbing selama perjalanannya. Kau lihat itu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, di Laut Bintang, alam rahasia seperti itu bisa dilihat di mana-mana. Alam itu tidak besar dan hanya cocok untuk kalian para kultivator pencari dao yang baru saja melewati tahap kesengsaraan untuk mendapatkan pengalaman. Masuklah, kalian semua. Dengan aku sebagai pelindung kalian, kalian akan aman. Master Abadi Lingqi berbicara dengan malas. Zhang Guangyu dan yang lainnya semuanya ada di sana. Aura mereka berbeda dari beberapa dekade lalu. Kecuali Zhou Fei, Liang Mengqi, dan lainnya, yang lainnya semuanya telah melewati tahap kesengsaraan. Adapun orang-orang seperti Liu Jiaran, mereka telah berkultivasi selama beberapa dekade. Meskipun mereka belum mencapai tahap kesengsaraan, kekuatan mereka juga telah mencapai alam integrasi atau alam penguasaan. Namun, kemampuan tempur mereka rendah, tidak sesuai dengan wilayah kekuasaan mereka. Ayo berlatih, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Aku akan bertarung dengan baik kali ini, kata Chen Changqing dengan nada yang mengesankan. Saat mereka memasuki alam rahasia, mereka masih mengobrol. Menurutmu, saudara Han berada di wilayah mana sekarang? Tanya Chen Changqing. Setidaknya dia seharusnya berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Dong Chen menebak, dia telah berkultivasi dengan sangat cepat. Kurasa itu tingkat ke-7. Kurasa begitu. Putraku memang hebat, kata Zhang Guangyu. Dong Chen terkekeh dan berkata, bahkan kau sudah mencapai tahap kesengsaraan tingkat kedua, apalagi dia. Mungkin Meng Meng sudah melampaui kita. Itu mungkin saja. Semua orang tak kuasa menahan tawa. Jangan lupa siapa Meng Meng. Tuhan surgawi itu sangat kuat. Mereka mengenalnya. Sayang. Rong Jiali menghela napas pelan dan berkata, Han pasti mengikuti kita. Dia pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu apakah dia sudah menerima kabar yang kita tinggalkan. Selama bertahun-tahun tinggal di luar, mereka meninggalkan banyak pesan agar Zhang Han tidak khawatir. Mereka menjalani kehidupan yang baik, dan Guru Abadi Lingqi sangat baik kepada semua orang. Dia hanya memaksa mereka menjadi muridnya. Jadi, dia tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Seharusnya dia menerimanya. Zhang Guangyu menghiburnya, putra kita memiliki kekuatan supernatural dan bisa menemukan kita. Lagi pula, kita sekarang berada di Laut Bintang. Itu adalah wilayah tertinggi klan manusia di dunia kultivasi. Mungkin saat Han menemukan kita, kita sudah menaklukkan suatu wilayah. Paman Zhang benar. Chen Changqing tertawa dan berkata, ketika saudara Han datang, kita akan mendapatkan pijakan yang kokoh. Saatnya menunjukkan kepadanya betapa hebatnya kita. Tentu saja. Zhang Mu menghela napas penuh emosi dan berkata, dia telah melindungi kita selama bertahun-tahun. Ketika kita tiba di Laut Bintang, kita bisa menaklukkan daratan terlebih dahulu. Mari kita beri dia kehidupan yang stabil di sini. Itulah tujuan mereka. Dong Chen berkata sambil tersenyum, ketika Han tiba di Laut Bintang, dia akan menyadari kita memiliki pasukan yang besar. Kurasa ekspresi terkejutnya pasti luar biasa. Kau benar. Chen Changqing tertawa. Kau terlalu ceroboh. Zhou Fei memutar matanya ke arahnya dan berkata, putra kita sudah berusia puluhan tahun sekarang. Yang terpenting adalah kembali dan mengatur pernikahannya dengan Nina. Nina yang ada di sebelahnya tersipu. Saya yakin Chen Chuan mengikuti saudara Han, kata Chen Changqing. Tapi saya sangat merindukannya setelah bertahun-tahun. Sambil mengobrol, mereka memasuki alam rahasia.
Mulailah pertempuran. Master Abadi Lingqi berkata, setelah alam rahasia ini, mari kita langsung menuju wilayah 9 gunung. Itulah wilayah inti. Ia juga ingin segera kembali dan melihat-lihat. Ia pikir ia sudah membawa cukup sumber daya sebelum bepergian. Namun, ia tidak menyangka akan memberikan sebagian besar sumber daya itu kepada kerabat Han yang immortal. Hanya ada beberapa jiwa yin kecil di alam rahasia yang luas ini. Kau bisa mengerahkan seluruh kemampuanmu, kata Master Abadi Lingqi di udara. Dia memberi perhatian ekstra kepada murid-murid yang kultivasinya rendah. Dia secara pribadi menyaksikan pertempuran di bawah dengan ekspresi puas. Kelompok murid ini tidak buruk. Saya memperkirakan bahwa dalam 100 orang, mereka akan mampu mengendalikan segala sesuatunya secara mandiri. Master Abadi Lingqi mengenakan gaun biru panjang dan menatap ke atas dengan tenang. Setiap kali ada muridnya yang dalam bahaya, dia akan menoleh. Lebih aman untuk menontonnya secara langsung. Setelah 20 hari berlatih di alam rahasia, Master Abadi Lingqi merasa sudah hampir waktunya. Ia memimpin tim untuk pergi. Mari kita menuju ke wilayah 9 gunung selanjutnya. Raja Abadi Lingqi berkata, sekte kami berada di Pulau Bulu Merah, dan itu adalah sebuah pulau di planet Bulu Merah. Sebuah pulau kecil di planet wilayah 9 gunung. Semua orang mulai mengetahuinya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa kekuatan di planet itu rumit. Mereka menduduki sebuah pulau. Pulau itu adalah Sanadu. Penduduk Pulau Bulu Merah memiliki jiwa kesatria. Mereka sering pergi berbuat baik dengan jubah biru kehijauan dan berkeliling dunia sambil membawa pedang. Kemanapun mereka pergi, orang-orang akan berteriak ketakutan. Mereka dari Pulau Bulu Merah. Pulau Bulu Merah adalah sekte nomor 1 di dunia. Namun, 1 tahun berlalu. Kita belum sampai di wilayah 9 gunung. Jarak yang sangat jauh. Kita belum sampai di begitu banyak planet penembakan luar angkasa. Laut bintang terlalu besar. Banyak orang membicarakannya. Bahkan Zhang Guangyu dan yang lainnya cukup terkejut dengan area laut bintang. Jangan cemas. Kita masih di ring luar. Master Abadi Lingqi berbaring malas di sofa dan berkata, kita baru saja sampai di jalur utama, dan selanjutnya kita akan melaju lebih cepat. Kita hanya butuh setengah tahun untuk mencapai wilayah 9 gunung. Baik, Guru. Seseorang menjawab. Master Abadi Lingqi melambaikan tangannya dengan riang. Zhang Guangyu dan yang lainnya sedang berbicara. Kita sudah sampai. Aku penasaran apakah guru mengikuti kita, kata Mu Sue. Kurasa dia akan datang ke Laut Bintang beberapa tahun lagi. Mereka berbicara dengan santai karena Master Abadi Lingqi tidak mempedulikannya sama sekali. Kadang-kadang, dia bahkan berpartisipasi dan berbicara dengan mereka. Suatu kali, dia berkata, jangan menunggu. Dengan kekuatannya, dia akan kuhajar habis-habisan jika datang kepadaku. Meski begitu, semua orang masih berfantasi. Setidaknya 10 tahun, kata Zhang Guangyu. 10 tahun lagi, kita akan terkenal di planet Bulu Merah, kata Kong Linger. Saat guru datang, kita akan memperluas wawasannya. Benar sekali. 10 tahun sudah hampir cukup. Kita harus bekerja lebih keras untuk membuat nama kita dikenal saat Han datang. Mereka semua sepakat dengan gagasan ini. Lalu mereka semua berkultivasi. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Kita sudah sampai. Ini wilayah 9 gunung. Master Abadi Lingqi membangunkan semua orang di kejauhan daerah 9 gunung. Mereka melihat galaksi yang tak tertandingi besarnya. Mereka samar-samar dapat melihat gunung ke-8 di gunung ke-9. Mereka telah tiba di area inti Laut Bintang. Setelah terbang beberapa hari, mereka tiba di wilayah 9 gunung. Kemudian mereka pergi ke sebuah planet di puncak wilayah 9 gunung. Planet ini terlihat sangat besar. Aku bertanya-tanya apakah ada banyak kekuatan di planet ini. Hah? Master Abadi Lingqi sedikit terkejut. Ia menatap seorang remaja laki-laki di tepi jurang dan mendengus, tidak perlu dipikirkan. Seluruh planet ini milik kita, dan 7 planet di sekitarnya juga milik Sekte Bulu Merah. Wow! Mata anak laki-laki itu melebar. Guru sungguh luar biasa. Anda punya 8 planet di puncak gunung. Bukan karena dia bodoh. Dia punya sedikit pemahaman tentang Laut Bintang, jadi dia terkejut. Di wilayah 9 gunung, terdapat banyak kekuatan kelas 1 di kaki gunung, tetapi masing-masing kekuatan hanya memiliki beberapa planet. Area lereng gunung merupakan wilayah kekuasaan sekte-sekte super, dan terdapat banyak tanah suci di puncak gunung. Dalam keadaan seperti itu, Guru Abadi Lingqi memiliki beberapa planet. Bukankah itu berarti dia seorang guru agung? Anak lelaki itu akhirnya menyadari betapa berkuasanya gurunya, yang telah membawanya pergi dengan paksa. Guru sudah kembali. Menguasai. Setelah mereka tiba di planet Bulu Merah, banyak orang menyambutnya dari kejauhan. Zhang Guangyu dan rekan-rekannya terkejut dengan luas pulau itu. Apakah ini sebuah pulau? Bukankah ini sebuah benua?
Mereka memandang sekeliling sejenak, tetapi mereka tidak menyangka itu sebuah pulau. Planet itu memiliki lautan yang luas. Langitnya biru kehijauan, dan hanya ada satu benua yang berbentuk lingkaran. Ini adalah Pulau Bulu Merah. Musim semi sangat terasa di pulau itu. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hutan. Tidak ada gedung-gedung tinggi, hanya rumah-rumah bangsawan di pegunungan. Sungai-sungai mengalir deras di beberapa gunung. Beberapa lembah dipenuhi bunga dan tanaman. Ada juga banyak pemandangan istimewa. Semua orang menyaksikan keindahan Pulau Bulu Merah di sepanjang perjalanan. Kali ini, Master keluar dan merekrut lebih dari 300 orang. Jumlahnya lebih banyak daripada sebelumnya. Beberapa murid senior di Pulau Bulu Merah tertawa. Kita punya lebih banyak saudara bela diri junior dan saudari bela diri muda kali ini. Beberapa suster bela diri muda cukup cantik. Mendengar suara-suara ini, Master Abadi Linki melirik mereka. Hah! Mereka lebih berbakat dari kalian semua. Kenapa kalian begitu puas diri? Hati-hati. Mungkin kalian semua akan dikalahkan oleh mereka dalam 100 tahun. Dia berbicara dengan santai. Lalu kita harus bekerja keras dalam kultivasi kita. Banyak murid menyambut mereka di jalan. Mereka berjalan ke tengah. Ada sekelompok besar bangunan. Semuanya berlantai satu. Bangunan-bangunan itu antik, dengan jembatan-jembatan kecil dan air yang mengalir. Ada juga danau-danau berkilauan dan jembatan-jembatan pelangi. Selain itu, pemandangannya juga indah sekali. Menguasai. Ratusan orang berpakaian hitam menjadi penjaga Pulau Bulu Merah. Orang-orang di sini bergantian menjaga pulau. Saat Master Abadi Linki sedang santai, ada tim penjaga yang menangani segala urusan. Aturlah agar mereka bisa tinggal di sana. Tunggu sebentar. Aku akan memberimu sejumlah sumber daya kultivasi nanti. Setelah itu, kau bisa memulai latihan tertutupmu, kata Master Abadi Linki. Oke. Beberapa penjaga bermaksud membawa mereka pergi. Pada saat itu, sang kapten muncul dengan tatapan aneh. Guru, ada tim di stasiun luar angkasa planet ketujuh kita beberapa hari yang lalu. Mereka ingin bertemu Anda. Aku tidak akan menemui mereka. Master Abadi Linki menolak secara langsung. Mereka tiba 3 hari yang lalu, kata sang kapten. Konon, mereka punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Beberapa tahun yang lalu, Istana Awan Tertinggi, sekte super baru di Gunung Ketujuh, memiliki lusinan tugas yang berkaitan denganmu. Sebuah kekuatan tak dikenal sedang mencarimu. Aku bilang aku tidak akan melihatnya. Aku tidak punya waktu untuk melihatnya. Master Abadi Linki sedikit mengernyitkan alisnya yang indah. Oke. Kapten penjaga mengangguk dan pergi, menyebarkan berita itu. Master Abadi Linki segera tiba di gudang harta karun. 40 tahun berlalu. Meskipun Sekte Bulu Merah tidak terlibat dalam urusan duniawi, perbendaharaan hartanya cukup melimpah. Ini tidak buruk. Ini bagus. Master Abadi Linki telah memilih sejumlah besar sumber daya kultivasi. Mereka orang-orangnya orang itu. Mereka sudah melihat dunia. Aku harus memberi mereka harta karun yang lebih berharga. Master Abadi Linki diam-diam membandingkannya dengan Zhang Han. Setelah dibandingkan, barang-barang yang dibawanya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Jumlah sumber dayanya lebih dari 2 kali lipat dari kelompok murid sebelumnya. Ia memasukkan semua barang ini ke dalam dompetnya. Mereka tiba di kediaman para murid baru, yang masing-masing merupakan rumah besar dengan lapangan latihan bela diri di tengahnya. Zhang Guangyu dan yang lainnya semuanya berdiri di sana. Selanjutnya, saya akan mendistribusikan sumber daya budidaya. Ini milikmu. Sus. Ketika Master Abadi Linki membagikan sumber daya, para penjaga menjadi tercengang. Banyak sekali. Guru telah berusaha keras kali ini. Saat mendengar perbincangan di sekitarnya, Master Abadi Linki memasang ekspresi arogan. Aku bisa memberi mereka apapun yang kuinginkan. Kalau aku suka murid-murid ini, aku akan memberi mereka lebih banyak lagi. Aku tidak peduli dengan banyak hal. Dia tidak pernah peduli apakah orang lain cemburu atau tidak. Dia orang yang bebas dan santai. Dia tidak banyak pikiran dan ingin bersenang-senang. Ini juga alasan mengapa ia sering merekrut murid secara paksa. Ia merasa nyaman. Tidak masalah apakah murid-muridnya bersedia atau tidak. Jika tidak, ia akan melawan mereka sejauh yang mereka mau. Di Gunung ke-9, Master Abadi Linki juga seorang Grandmaster dengan kepribadian yang kuat. Menguasai. Kapten pengawal itu pun bergegas terbang mendekat. Saya baru saja memberitahu mereka, tapi saya tidak bisa menghentikan mereka. Mereka langsung menerobos penghalang dan terbang ke sini. Kalau urusan sekecil itu saja kau tak sanggup, apa gunanya kalian semua? Linki memutar bola matanya dengan marah. Pihak lain terlalu kuat. Salah satunya berada di tahap kesengsaraan puncak. Kita sama sekali tidak bisa menghentikannya. Kapten penjaga tersenyum pahit dan berkata, tapi mereka tidak menyakiti kita. Sepertinya mereka di sini untuk mengunjungimu.
Mereka datang lebih dulu. Bahkan, aku punya tebakan yang berani. Apakah dia di sini untuk menggoda Anda, Tuan? Setelah memikirkannya, dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Sang kapten mengoreksi dirinya sendiri, kurasa mereka pasti punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Itu bukan urusan mereka. Kalau ada yang berani ganggu aku bakal marah. Master Abadi Lingki mendengus dingin. Pimpin orang-orang ke sana. Biarkan semua murid baru menyaksikan kekuatanku. Orang-orang terbang satu demi satu dan menunggu dengan tenang di kehampaan alam semesta. Diperlukan waktu setidaknya setengah jam untuk sampai ke sini dari planet terluar. Saudara muda bela diri dan saudari muda bela diri, ini adalah pembuka mata bagi kalian. Seorang murid senior berkata, guru kami jarang bergerak. Bahkan kami sendiri hanya melihatnya bergerak 7 atau 8 kali. Benarkah? Apakah guru seorang Grandmaster yang sangat kuat di wilayah 9 gunung? Tanya seorang murid baru. Pada saat ini, Zhang Guangyu dan yang lainnya juga mendengarkan dengan saksama. Mereka telah mendengar secara garis besar tentang persebaran kekuatan di Laut Bintang, tetapi mereka belum merasakan rinciannya. Tentu saja. Guru kami adalah salah satu dari 10 guru agung teratas di Gunung ke-9. Tahukah Anda bahwa dimanapun penduduk Pulau Bulu Merah berada, kami dihormati? Jawab seorang murid senior. Lalu mengapa masih ada orang yang berani menerobos masuk? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah. Bagaimana kalau ada Grandmaster yang ingin mengejar Master kita? Para murid berbicara dengan santai. Karena mereka berani membicarakan guru abadi Lingki seperti ini, artinya guru abadi Lingki membuat mereka merasa bebas dan tidak peduli. Aduh. Grandmaster adalah salah satu dari 10 tokoh teratas di Gunung ke-9 Laut Bintang. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Zhang Mu menghela napas penuh emosi dan berkata, kita sekarang juga murid dari pasukan besar. Jika kita menunggu di sini dan mendapatkan pijakan, Han akan segera tiba. Iya, kata Zhang Guangyu, dulu dia pergi berperang untuk kita. Kali ini, giliran kita. Aku harus memberi kejutan pada putraku. Dia bahkan berani berbicara seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, sesaat kemudian, dengan suara desisan, sebuah pesawat ruang angkasa perlahan mendekat di kejauhan. Huff. Master Abadi Lingki mendengus dingin. Aku ingin melihat orang bodoh mana yang berani masuk ke Pulau Bulu Merahku. Gelombang suara, seperti serangan yang kuat, dengan cepat menyebar ke depan. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa berhenti, dan sekelompok orang turun. Bukankah itu Master Abadi Waterhaven dari Istana Awan Tertinggi? Kapten pengawal itu menjerit pelan karena terkejut. Terdengar tawa kecil. Tuan Abadi Lingki, lama tak berjumpa. Gemuruh. Mendengar suara yang familiar itu, Zhang Guangyu dan yang lainnya langsung membelalakkan mata mereka. Bukankah ini Zhang Han di sini? Master Abadi Lingki sedikit menahan diri selama beberapa puluh tahun. Lagi pula, dia biasanya boros. Astaga! Apakah guru datang menjemput kita? Mu Sue terkejut. Cepat sekali dia. Seru Kong Linger, matanya berbinar. Menguasai. Chu Qinyi, Zhao Feng, dan Jiang Yanlan mau tidak mau memanggilnya. Astaga, dia datang begitu cepat. Chen Changqing terkejut dan terus menyelidiki, Nak. Mereka melihat Chen Chuan. Ayah. Ibu. Chen Chuan berteriak dari kejauhan. Han. Zhang Guangyu dan Rong Jiali juga sangat bersemangat. Zhang Mu menggelengkan kepalanya karena emosi. Orang ini datang sangat awal. Begitu mereka tiba, dia datang menjemput mereka sebelum mereka bisa mencapai tempat tinggal mereka. Yan. Ziqiang dan Su Xinyu berkata dengan suara gemetar. Ahu, Su Yong, dan lainnya tidak dapat menahan emosi mereka. Sus. Mereka terbang maju dengan cepat. Para penjaga tercengang saat melihat ini. Apa yang terjadi? Kapten penjaga itu melihat ke kiri dan ke kanan. Kenapa begitu banyak murid baru guru yang kabur? Haruskah aku menghentikan mereka atau tidak? Dia tidak perlu mengingatkannya. Master Abadi Lingki menjadi acuh tak acuh, dan dia mendengus, aku telah melatihmu selama puluhan tahun dengan sia-sia. Kemudian dia menatap Zhang Han dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah lingkaran cahaya besar mengelilingi Zhang Guangyu dan yang lainnya. Tidak mudah untuk mengambilnya. Master Abadi Lingki sedikit marah dan berkata kepada Zhang Han, beraninya kau datang kepadaku setelah beberapa dekade. Dengan kekuatanmu, mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu hari ini. Tidak, Tuan. Kapten penjaga itu terkejut. Pihak lainnya adalah Han yang immortal, yang kini menjadi pusat perhatian. Ia bahkan berada di tahap kesengsaraan puncak. Sepertinya gurunya tidak terlalu mengenal pihak lainnya. Sebelum sang kapten dapat mengatakan apapun, Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah pelan.
Napasnya berubah menjadi kabut putih yang mengerikan dan lenyap dalam sekejap mata, membubarkan lingkaran cahaya yang dibentuk oleh Master Abadi Linki. Transposisi perpindahan bayangan. Zhang Guangyu dan yang lainnya dipindahkan ke tempat Zhang Han berada. Anda, Master Abadi Linki tercengang. Tunggu. Bukankah kelompok orang ini mengatakan bahwa Han yang immortal baru berada di tahap kesengsaraan tingkat ketiga beberapa dekade yang lalu? Namun, langkah itu harus dilakukan oleh seseorang yang berada di tingkat ke-9. Bagaimana dia bisa meningkatkan dirinya dari tingkat ketiga ke tingkat ke-9 dalam 40 tahun? Apakah mereka berbohong padaku? Wajah Master Abadi Linki berubah muram. Aku sedikit tidak senang. Guru. Kapten penjaga buru-buru berkata, pihak lain berasal dari Istana Awan Tertinggi. Han yang abadi adalah tetua kedua Istana Awan. Dia berada di tahap kesengsaraan puncak. Dia telah memanggil guntur ilahi dari langit. Dia sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Tahap puncak kesengsaraan. Master Abadi Linki begitu marah hingga napasnya sedikit memburu. Ia menatap Zhang Guangyu dan yang lainnya, lalu berkata, kalian bohong. Dia jelas berada di tahap kesengsaraan puncak, tapi kalian bilang dia berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Master Abadi Linki bersikap sopan kepada Zhang Guangyu dan yang lainnya serta merawat mereka dengan baik. Mendengar itu, mereka semua tersenyum kecut. Apa maksudmu? Apakah cepat bagiku untuk naik dari tingkat ketiga ke tahap puncak dalam 40 tahun? Zhang Han terkekeh dan berkata, awalnya aku berada di tahap puncak. Aku baru saja memulihkan kekuatanku. Master Abadi Linki, kau membawa keluargaku pergi ketika aku berada di tingkat ketiga tahap kesengsaraan. Aku harus mengatakan sesuatu tentang ini. Apa yang ingin kamu katakan? Master Abadi Linki mencibir, kau bercanda. Tidak mudah bertahan dari guntur surgawi di langit. Bagaimana kau bisa kembali ke tahap kesengsaraan puncak? Aku akan menghajarmu hari ini. Kau sudah menghajarku 3 kali sebelumnya. Kali ini, aku akan membalaskan dendamku. Tidak. Apa kau benar-benar akan bertarung? Master Abadi Waterhaven terkejut. Guru. Zhao Feng berpikir sejenak dan berkata, dia sangat baik kepada kita. Baik, Saudara Han. Chen Changqing memeluk Chen Chuan dan menimpali, dia merawat kami dengan baik sepanjang waktu dan tidak memaksa kami melakukan apapun. Dia juga memberi kami banyak sumber daya kultivasi. Nak, mengapa kamu tidak duduk, minum, dan mengobrol? Saran Zhang Guangyu. Mendengar kata-kata ini, Master Abadi Linki mendengus, dan kemarahan di hatinya pun mereda. Tidak, aku harus memukulnya. Tolak Master Abadi Linki. Lihat. Zhang Han tampak tak berdaya. Aku tidak mau bertindak, tapi dia mau. Kalau begitu, Zhang Mu berpikir sejenak dan berkata, jangan sakiti dia. Omong kosong. Master Abadi Linki sangat marah, dan dia memelototi mereka sambil berkata, beraninya kalian meremehkanku. Aura yang dimiliki oleh Master Abadi Linki sungguh mengagumkan. Burung rok bersayap emas di belakangnya tiba-tiba muncul. Ketika melihat Zhang Han, ia menjadi sangat marah. Ia mengingat rasa sakit saat dipukuli. Burung rok bersayap emas adalah yang pertama menyerang. Beraninya kau meringis padaku. Aku akan memakanmu. Zhang Han meliriknya dengan acuh tak acuh. Berderak. Burung rok bersayap emas berteriak dengan marah. Ayo mundur. Master Abadi Waterhaven menarik semua orang kembali ke kejauhan. Ayo pergi. Para penjaga Pulau Bulu Merah juga mundur jauh. Banyak murid yang baru saja terbang juga sangat penasaran. Benarkah? Akankah Tuan bertarung melawan Han yang abadi? Kenapa? Apa ada dendam di antara mereka? Tidak. Dewa Han yang pernah mengalahkan Tuan kita. Mendesis. Setelah mengetahui beberapa hal, murid-murid itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa guru mereka yang kuat telah dikalahkan oleh Han yang abadi sebelumnya. Dalam sekejap mata, burung rok bersayap emas terbang ke Zhang Han, sayapnya setajam pisau. Cahaya keemasan tiba-tiba membesar. Binatang raksasa berzirah emas itu tingginya puluhan ribu meter dan memiliki aura yang mengguncang bumi. Dalam hal tekanan, ia telah mengalahkan rok bersayap emas. Bayangan rok bersayap emas muncul. Tingginya pun ribuan meter. Keduanya bertarung di samping. Pertarungan mereka seperti ini. Binatang raksasa berzirah emas terbang berputar-putar. Binatang raksasa berzirah emas itu menonton dengan malas dan tidak bergerak sama sekali. Setelah binatang raksasa berbaju zirah emas dipukul beberapa kali, suara logam berbenturan pun dapat terdengar. Ia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah telur menabrak batu. Apa ini? Tatapan Master Abadi Linki sedikit terfokus, dan dia tidak mampu membedakannya sementara sedikit rasa terkejut muncul di hatinya. Han yang immortal tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dia mendengus dan bergerak maju dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 1000 duplikasi terbang membentuk setengah lingkaran. Teknik telapak tangan Dewa Surgawi.
Dia menggunakan kekuatan supernaturalnya. Sebuah bayangan telapak tangan emas raksasa muncul dari atas dan langsung menuju Zhang Han. Auranya sungguh menggemparkan. Iblis besar. Zhang Han akhirnya mengucapkan dua kata dengan tenang. Sosok iblis besar muncul. Gambar setan besar perlahan bangkit dan menepuk ke atas dengan satu tangan. Gemuruh. Bayangan telapak tangan keemasan itu terhapus oleh telapak tangan sosok setan besar. Guntur, bangkitlah. Zhang Han mengaktifkan pikirannya. Tubuh Guntur telah siap. Pohon willow petir mengguncang dunia, dan cabang-cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya mulai mencambuk dan menghancurkan duplikasi Master Abadi Linki. Bekukan. Master Abadi Linki menggertakkan giginya dan mengeluarkan kekuatan supernatural yang lebih dahsyat. Bahkan Thunder Willow pun membeku sesaat. Retakan. Badai itu tidak berhasil menghancurkan Thunder Willow, tetapi memperlambat serangan. Cabang-cabang willow terus menghancurkan es di sekitarnya. Membakar. Master Abadi Linki mengangkat sedikit alisnya yang indah dan memperlihatkan tatapan provokatif. Api mulai berkobar dari dasar Thunder Willow. Kekuatan supranatural Thunder Willow tidak dapat dipertahankan dengan stabil dan mulai hancur. Han yang abadi, kau biasa saja. Master Abadi Linki menggerutu dingin, dan dengusannya mengandung kesombongan. Dia masih punya banyak kartu truf. Kamu harus dipukul. Zhang Han mendesah pelan. Tubuh abadi kemurnian ekstrim muncul. Sosok Tao ekstrim kosmik, tubuh Guntur, dan sosok setan besar juga muncul. Keempat duplikasi tersebut menyerang pada saat yang sama. Yakin itu videonya. Brain Berries. Kekuatan iblis. Buaya petir. Tubuh Guntur dan sosok iblis besar bergerak cepat. Tubuh abadi kemurnian ekstrim bergerak. Mereka bergerak cepat seolah berteleportasi. Biarkan aku menunjukkan teknik duplikasi abadi milikku. Dalam sekejap, duplikasi di sekitarnya terus berubah menjadi ratusan, puluhan, dan ribuan. Semua duplikasi itu bagaikan api bintang, berkelap-kelip. Orang-orang mudah pingsan saat melihatnya dengan mata telanjang. Anda, Master Abadi Linki terkejut. Kau telah mempelajari teknik abadi. Lihat teknikku, langit berbintang beku. Itu juga merupakan teknik abadi, salah satu kartu truf Master Abadi Linki. Percuma saja. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit, dan sosok Tao ekstrim kosmiknya membuat gerakan mantra. Mantra kelemahan besar, mantra pencabut jiwa, mantra Pluto. Dia mengucapkan 3 mantra berturut-turut. Segala macam energi mendalam menyelimuti guru abadi Linki. Begitu energi itu mendekatinya dan mantra-mantra terbentuk, hal itu akan memengaruhi kemampuan bertarung Master Abadi Linki. Sosok iblis agung menunjukkan kekuatannya. Iblis raksasa pengguncang surga. Itu adalah teknik kedua dari kekuatan supernatural sosok iblis agung. Aku bagaikan iblis raksasa di antara langit dan bumi. Ia mengambil sebatang pohon kuno, mengayunkannya, dan menghancurkan es. Retakan. Banyak lapisan es yang dibuat oleh langit berbintang beku yang diluncurkan oleh Master Peri Linki dihancurkan oleh setan raksasa pengguncang langit. Di kejauhan, para penjaga Pulau Bulu Merah berkata, dia sangat kuat. Tuan sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantunya? Omong kosong. Bagaimana mungkin kita ikut campur dalam pertempuran selevel ini? Kapten penjaga itu memarahi, tidakkah kau lihat mereka saling kenal? Mereka akan peduli pada diri mereka sendiri. Jangan khawatir. Tuan kita akan baik-baik saja. Tuan kita sangat kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan Han yang abadi. Sepertinya legenda itu benar. Zhang Mu dan teman-temannya bahkan lebih terkejut. Ya Tuhan. Chen Changqing tercengang, apakah ini saudara Hanku? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kupikir kita sudah berkultivasi dengan sangat cepat, tapi Zhang Han terlalu abnormal. Bagaimana dia bisa sampai ke Laut Bintang dan meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Dong Chen bingung. Tahap kesengsaraan puncak. Orang ini berada di tahap kesengsaraan puncak. Zhang Guangyu tertawa terbahak-bahak setelah terkejut. Itu adalah kejutan besar. Kecepatan pertumbuhan Zhang Han melampaui harapan semua orang. Master Abadi Linki juga terkejut. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Master Abadi Linki mulai meragukan hidupnya. Dia terus menyerang. Namun, menghadapi Zhang Han dan 3 duplikasinya, dia hanya bisa mundur berulang kali. Akan tetapi, tubuh abadi kemurnian ekstrim dan sosok Tao ekstrim kosmik terus-menerus melumpuhkan kekuatan supernatural penyegel, sehingga dia tidak punya jalan keluar. Kemudian iblis raksasa pengguncang langit itu menyusut hingga ketinggian puluhan meter, mendekat, mengambil pohon kuno, dan membidik bokongnya. Berani sekali kau, Han yang abadi. Master Abadi Linki marah, tetapi dia juga sedikit panik. Terlalu tidak masuk akal baginya untuk memukulinya menggantikannya. Kenapa aku tidak berani? Ini bukan pertama kalinya aku memukulmu, kata Zhang Han datar.
Tampar, tampar, tampar. Di bawah tatapan semua orang, Master Abadi Linki hancur berantakan. Kapten, Master sudah kalah. Haruskah kita tetap menonton? Tanya seseorang. Berani naik. Bahkan Tuan pun bukan tandingannya. Apa yang bisa kau lakukan di sana? Kapten melambaikan tangannya dan berkata, dia tidak akan terluka. Jangan khawatir. Dia tidak akan membunuh Tuan. Tuan tidak akan terluka setelah dipukuli beberapa kali. Kapten, Anda sangat ceroboh. Setelah bertarung selama 2 menit, pemandangan tiba-tiba berubah. Aku akan menghajarmu sampai mati, Han Yang Abadi. Awalnya, Master Abadi Linki berteriak dengan marah. Akan tetapi, setelah berteriak beberapa kali, dia mendapati dia tidak mau melepaskannya. Lalu dia mulai menyerah. Han Yang Abadi, aku telah merawat keluargamu dengan baik. Hampir semuanya telah melewati tahap kesengsaraan. Aku telah memberi mereka begitu banyak sumber daya kultivasi. Bukankah kau membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih? Beraninya kau memukulku. Berani sekali kau. Jangan pukul aku. Aku setuju kau yang mengambilnya, kata Master Abadi Linki. Han, sudah cukup. Zhang Guangyu menasihati, dia memang sangat baik pada kita. Oke. Zhang Han menarik tangannya dan duplikasinya. Master Abadi Linki segera pergi menemui burung rok bersayap emas. Sayap burung rok bersayap emas pun bergetar. Ia memukuli lawannya cukup lama, tetapi lawannya tidak melawan. Namun, cakar dan sayapnya terasa sangat sakit. Monster macam apa itu? Terlalu ganas. Burung rok bersayap emas menjadi patuh. Master Abadi Linki meringis seperti harimau, tetapi dia takut pada Zhang Han. Lalu dia terdiam. Tuan Abadi Linki, kau membiarkanku terpisah dari kerabatku selama 40 tahun. Wajar saja aku menghajarmu, kata Zhang Han. Hanya 40 tahun, kata Master Abadi Linki dengan wajah dingin. Setelah dipukuli di depan begitu banyak murid, Master Abadi Linki tampak tidak senang. Musue berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, aku agak enggan berpisah dengan Master Abadi Linki. Begitu dia datang, kau bahkan tidak memanggilku tuan lagi. Master Abadi Linki melotot padanya. Tidak. Musue berkata dengan santai, pokoknya, kami semua akan pergi. Kamu senior kami, bukan guru kami. Bagaimana kalau kita duduk bersama, minum anggur, dan makan daging? Lalu, mari kita bicara lebih detail, kata Master Abadi Waterhaven yang juga tahu situasinya. Karena kita akan pergi, kita benar-benar harus makan bersama. Zhang Mu mengangguk setuju. Aku tidak ingin tinggal bersama kalian semua. Guru Abadi Linki menggerutu dingin. Zhang Han merenung sejenak dan berkata, aku ingin memberimu saran yang bagus. Tapi sekarang, kurasa itu tidak perlu. Ayo pergi. Setelah itu, Zhang Han hendak pergi bersama orang-orangnya. Sekarang, Master Abadi Linki penasaran dengan nasihat apa yang ingin diberikan Han Yang Abadi padanya. Dia ingin mengetahuinya. Ketika Zhang Han terbang dan hendak pergi, dia berkata, karena kita sudah bersama selama puluhan tahun, kamu bisa tinggal di Pulau Bulu Merah selama beberapa hari sebelum berangkat. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, Tuan Abadi Linki, sebagai tuan rumah, seolah lupa bahwa ia baru saja dipukuli. Pada saat ini, ia menjadi sedikit sombong. Zhang Han tersenyum tipis. Di Villa Master Abadi Linki di Pulau Bulu Merah, para penjaga menyiapkan anggur dan makanan lezat di aula. Ternyata kamu punya seorang anak perempuan. Master Abadi Linki memandang Ziyan dan Meng Meng lalu berkata, aku tidak menyangka kalian, Han Yang Abadi, akan menikah. Kalian sungguh beruntung. Istri dan putri kalian cantik. Saya tersanjung, Master Abadi Linki. Ziyan tersenyum. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa sampai di Laut Bintang sebelum aku. Master Abadi Linki bertanya dengan rasa ingin tahu, aku kembali dengan sangat cepat. Jalan kuno langit berbintang, jawab Zhang Han. Pada saat ini, Zhang Guangyu dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Ternyata itu adalah jalan kuno langit berbintang. Pantas saja Zhang Han bisa mencapai Laut Bintang secepat itu. Sudah berapa tahun kamu di sini? Zhou Fei dan Chen Chuan sedang mengobrol dengan suara rendah. Kami sudah lama di sini. Sudah hampir 40 tahun. Kami tiba di Laut Bintang tak lama setelah kalian dibawa pergi. Setelah mengobrol dengan Zhou Fei sebentar, Chen Chuan berlari ke Nina. Pergi sana. Jangan ke sini buat ikut bersenang-senang. Meng Meng, Nina, Yue Xiaonao, dan Felina sedang mengobrol. Zhou Fei, Liang Mengqi, dan Liu Jiaran semuanya duduk di sisi Ziyan dan mengobrol satu sama lain. Master Abadi Linki sedang mengobrol santai dengan Zhang Han, Master Abadi Waterhaven, Master Abadi Wuluo, dan Yue Wei. Zhang Hanyang, kau telah kembali ke tahap puncak setelah puluhan tahun. Apakah kau lebih kuat dari sebelumnya? Tanya Master Abadi Linki. Aku beruntung, kata Zhang Han. Aku tidak cemas. Kau dan aku saling kenal. Aku tahu kau baik hati dan selalu menyendiri.
Kau memang suka menerima murid, jadi aku lega mengetahui kau telah membawa keluargaku pergi. Setelah berkembang di Laut Bintang selama beberapa dekade, kultivasiku telah pulih. Kau hebat sekali, kata Master Abadi Linki. Aku khawatir kau akan memanggil guntur ilahi dari langit lagi kali ini. Apa kau yakin? Mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya kali ini. Zhang Han terkekeh. Yue Wei juga tersenyum. Zhang Han tidak perlu melewati tahap kesengsaraan. Meskipun ia tidak bisa memanggil guntur surgawi, Yue Wei sangat berbakat. Dengan sikap buruk kesengsaraan surgawi terhadapnya, guntur surgawi akan datang kepadanya cepat atau lambat. Sekalipun ia tidak bisa memanggil guntur surgawi, Yue Wei yakin memang memiliki bakat yang luar biasa. Ia pasti akan menariknya. Sepertinya kamu percaya diri, kan? Ekspresi Master Abadi Linki tampak aneh. Zhang Hanyang memang lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Master Abadi Linki telah bertarung melawan Zhang Han setidaknya selama 10 menit, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melawannya semenit pun. Terlebih lagi, ia bisa merasakan gerakannya yang kuat. Momentumnya berbeda dari sebelumnya. Ia merasa lebih terkendali. Jika ia bergerak, ia menjadi agresif. Kau belum memberitahuku saran yang kau sebutkan, kata Master Abadi Linki. Di Provinsi Bintang Naga Langit, ada akademi bernama Akademi Jaring. Kepala sekolah San ada di Akademi Jaring. Ada banyak murid berbakat dari galaksi naga perak. Mungkin kau bisa menjadi tutor di sana, kata Zhang Han. Apa asyiknya di Provinsi Bintang yang kecil? Master Abadi Linki tiba-tiba kehilangan minat. Kamu belum pernah ke sana, jadi ini menyenangkan, kata Zhang Han. Provinsi Bintang tidak bisa dibandingkan dengan galaksi, apalagi Laut Bintang, kata Master Abadi Linki. Berapa banyak jenius yang bisa muncul di Provinsi Bintang? Saya dari wilayah Bintang. Zhang Han menggelengkan kepala dan berkata, itu kampung halaman saya. Tentu saja, itu hanya saran. Kampung halamanmu. Mata Master Abadi Linki sedikit berbinar. Aku ingin melihatnya. Dia berpikir bahwa kampung halaman Zhang Han yang mungkin memiliki beberapa bakat yang luar biasa. Dia ingin melatih 1 atau 2 orang di tahap kesengsaraan puncak. Itu akan menyenangkan baginya. Zhang Han berkata jujur. Ia sudah lama berada di Akademi Dragnet dan telah menemukan beberapa murid berbakat, termasuk Su Xiaoqiang dan Heavenly Hound. Mereka semua berbakat. Master Abadi Linki telah merawat Zhang Guangyu dan yang lainnya dengan baik selama bertahun-tahun, jadi Zhang Han memberinya saran. Meskipun dia pernah membawa Zhang Guangyu dan yang lainnya pergi di masa lalu, Zhang Han datang ke Laut Bintang terlebih dahulu dan mencapai tingkat ke-8 tahap menengah. Semuanya berjalan lancar. Seperti yang dikatakan Master Abadi Linki, jika orang lain yang menangkap mereka, hasilnya akan berbeda. Kapan kita berangkat? Master Abadi Waterhaven agak khawatir. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimana menurutmu? Zhang Han menatap Zhang Guangyu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin tinggal di Laut Bintang selama beberapa tahun atau kembali untuk melihatnya? Apakah nyaman bagi kita untuk kembali? Tanya Zhang Guangyu. Jalan langsung, jawab Zhang Han. Aku ingin kembali. Aku sudah keluar selama puluhan tahun. Aku ingin kembali dan melihat-lihat. Setelah beristirahat sejenak, aku ingin datang ke Laut Bintang. Karena ada jalan langsung, jalan kuno langit berbintang, jauh lebih nyaman. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhang Guangyu. Aku juga berpikir begitu, kata Chen Changqing, tidak mudah bertemu putraku lagi. Aku harus kembali dan melihat-lihat, dan aku ingin mempersiapkan pernikahan. Nina tersipu lagi. Felina mengerutkan bibirnya. Ia tidak tahu mengapa Nina menyukai Chen Chuan. Selain agak cerewet, orang ini tidak punya kelebihan apapun. Bakatnya biasa saja, dan dia hanya pelayan kecil di tim. Dia tampak telah menyatu dengan sempurna ke dalam tim. Chen Chuan adalah pengikut setia tim, tetapi sangat garang di luar tim. Bagaimanapun, mereka menyukai satu sama lain. Kalau kalian mau tinggal di sini, kalian bisa pergi ke Istana Awan Tertinggi. Ada banyak sekali tugas yang bisa kalian dapatkan untuk menambah pengalaman, kata Zhang Han. Sekarang kita adalah kultivator pencari dao di tahap kesengsaraan, ada baiknya kita tinggal di sini kalau ingin menambah pengalaman. Tim yang dipimpin Zhang Han selangkah demi selangkah, kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman di dunia luar sendiri. Aku juga ingin kembali, kata Jiang Yanlan. Musue menimpali, dalam perjalanan ke sini, Guru Abadi Linki membawa kami ke banyak alam rahasia. Kami telah berlatih selama puluhan tahun. Tentu saja, kami harus kembali dan beristirahat. Aku akan kembali juga. Saya juga. Mari kita kembali dan melihat orang-orang itu. Banyak orang dari rombongan keamanan tidak datang, dan mereka sangat merindukan rombongan itu. Budidaya kami jauh lebih tinggi dari mereka sekarang. Ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh Guru Abadi Linki kepada kita.
Mendengar kata-kata ini, Master Abadi Linki mendengus, sekarang kau tahu betapa baiknya aku. Apa yang kau lakukan ketika aku dipukuli tadi? Dia bisa berkata apa saja. Karakternya yang bebas dan santai sangat disukai. Master Abadi Linki juga memiliki pesona pribadinya. Haruskah kita kembali ke istana awan tertinggi dulu? Aku akan mengaturnya, kata Master Abadi Waterhaven. Tidak perlu, kata Master Abadi Wuluo. Aku tidak mau ikut denganmu. Katakan saja apa yang ingin kau atur. Maukah kau tinggal di sini? Baiklah. Aku bisa tenang bersamamu di sini, kata Master Abadi Waterhaven sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan mengatur apapun. Terserah kau saja. Dengan nama tetua kedua, istana awan tertinggi akan baik-baik saja. Master Abadi Wuluo menggelengkan kepalanya. Setelah makan, mereka beristirahat selama 2 jam. Master Abadi Waterhaven dan Master Abadi Linki mengikuti Zhang Han dan orang-orangnya untuk pergi. Ayo pergi ke lingkar luar gunung ke-8. Jalan kuno langit berbintang di sana adalah yang paling dekat dengan tujuan kita, laut tanpa batas, kata Zhang Han. Apa itu laut tanpa batas? Tanya Master Abadi Linki penasaran. Itu makanan khas daerah kami, kata Zhang Han dengan santai. Beberapa bulan berlalu. Master Abadi Linki dan Master Abadi Waterhaven melihat Meng Meng melambaikan tangannya dengan santai. Kekuatan ruang meningkat, dan jalan kuno langit berbintang pun muncul. Astaga! Bahkan Master Abadi Linki pun terkejut. Bisakah kau menggunakan jalan kuno langit berbintang sesukamu? Bisakah kau mengendalikannya? Master Abadi Waterhaven sedikit tercengang. Ayo pergi. Semua orang melangkah masuk satu demi satu. Di jalan kuno langit berbintang, berbagai lampu warna-warni bergerak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka muncul ke permukaan laut tanpa batas. Sudah sampai. Master Abadi Linki terkejut. Apakah kampung halamanmu begitu dekat dengan laut bintang? Kira-kira. Coba kulihat. Kita butuh 4 atau 5 tahun untuk sampai ke tempat kau membawa keluargaku pergi dari sini, kata Zhang Han. Benarkah? Master Abadi Linki terkejut. Bagaimana mungkin ada jalan kuno langit berbintang yang begitu panjang? Tidak ada yang mutlak. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejauh mata memandang, lautnya agak dalam, kata Master Abadi Waterhaven. Hanyang, ki spiritual di kampung halamanmu tidak banyak. Apakah menurutmu hanya seperti ini? Zhang Han tertawa dan berkata, kamu bisa berjalan-jalan dan merasakannya sendiri. Apakah itu perlu? Master Abadi Waterhaven menggelengkan kepalanya dan terbang sejauh 50 meter sambil mengeluarkan suara desisan. Namun, sosoknya menghilang begitu saja. Master Abadi Linki menyipitkan matanya dan berkata, ternyata ada yang salah dengan indera ketuhanan. Pantas saja ada perasaan aneh. Dia pun terbang keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Kita tunggu mereka selama 1 jam, kata Zhang Han. Yue Wuwei mengeluarkan perahunya. Semua orang duduk di perahu dan mengobrol santai. 1 jam berlalu. Meng Meng melambaikan tangan kecilnya, dan Master Abadi Waterhaven dan Master Abadi Linki ditarik kembali oleh energinya. Kenapa laut ini begitu aneh? Tanya Master Abadi Waterhaven kaget. Aku tersesat di dalamnya dan tak bisa menemukan jalan keluar. Kampung halamanmu di Star Area, kan? Master Abadi Linki mendengus tidak puas dan berkata, level laut tanpa batas telah mencapai level alam rahasia di Laut Bintang. Bersambung.